ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia ini atau tidak sederhana? Bahagia itu sederhana, jangan kita cari, karena sudah ada dalam individu kita yang kita bawa sejak bayi. Inilah fitrah kita. Tuhan di objek hati individu kita, pertahankan itu, pertahankan ini. Musuh bahagia kita adalah angan-angan mengharapkan banyak hal selain Tuhan. Inilah derita. Kita tiadakan ini semua, bahagia kita kembali. Jadi walhasil, bahagia atau tidak ini sangat sederhana. Sekedar perlu kita ketahui, pembahasan dasar-dasar pengetahuan umum ibadah malam Jumat ini adalah lanjutan dari malam Rabu kemarin tentang mengenal malaikat, usaha merekonstruksi iman ke level paripurna. Hubungan kita sebagai manusia dengan Allah bisa langsung. Kalau kita sebagai manusia bisa berhubungan secara langsung dengan Allah, tentu kita sudah lama mampu bercakap-cakap secara interaktif atau dialogis dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah bersifat langsung, kita pasti mampu melihat dan mendengar Dia berbicara. Kenyataannya, kita semua seperti orang tuli, bisu, dan buta. Ini semua terjadi akibat tidak rujuk atau tersambung dengannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 18 sebagai berikut. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, lagi buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Maka kini yang menjadi pertanyaan kita yaitu mengapa hubungan kita dengan Allah tidak bisa langsung? Sebab kita dengan Dia unsurnya berbeda. Kita mewujud, Dia wajibul wujud. Kita kasat, Dia mahal baik. Kita materi, Dia immateri murni. Bagaimana mungkin kita bisa berhubungan langsung sementara Dia tidak serupa dengan apapun? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia kita anggap sangat jauh atau transenden, tidak terjangkau dan entah di mana. Mungkin di langit sana, di arsy yang tidak teraba oleh akal dan indera kita, sehingga kita menyembahnya secara langsung adalah sesuatu yang mustahil. Agama dalam perspektif syariat seperti ini, Tuhan jauh dan tidak terlihat. Pengalaman spiritual dalam bertuhan susah kita peroleh. Tuhan tidak bisa kita jangkau secara langsung. Bahkan kalau ada yang mengaku bisa berkomunikasi dengan Tuhan, akan kita anggap gila dan tunggu keluar fatwa sesat. Sejak dulu para nabi dituduh sesat sebab mengaku mampu berinteraksi dengan Allah. Banyak guru spiritual yang dianggap pendusta, walau memang banyak juga yang kadzab atau pembohong. Mereka pun Tuhan, meskipun Tuhan demikian jauh atau tidak dapat kita akses secara langsung, tetap saja Dia ingin kita sembah, walau secara buta, sebab keinginan menyembah Allah ada secara fitrah dalam individu kita semua orang.
bahagia, berbagai ritual kita lakukan sebagai bentuk pengabdian terhadapnya. Namun beribadah dalam kondisi seperti ini, potensi musyrik kita tinggi. Sebab wujud yang kita sembah tidak jelas, yang mana cuma namanya saja yang kita ketahui tanpa tahu wajah dan alamatnya. Setelah melihat natur kita sebagai manusia dan Tuhan yang seperti ini, dapat kita pastikan hubungan kita tidak langsung. Tuhan berbeda ontologi dengan kita. Realitasnya tidak tercerap sama sekali. Maka sebagaimana disinggung firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 37. Wala dima'uha walakinna yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Semua dimensi fisik material kita dalam mengabdi kepada Allah, yaitu daging dan darah, hafalan dan bacaan, ruku dan sujud kita tidak akan pernah sampai kepadanya, kecuali kita tahu cara mengirim ini semua kepadanya. Kesimpulan pertama, skema relasi antara variabel X dengan variabel Y yang bersifat langsung tidak aplikatif untuk diterapkan pada hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan. Lalu kenapa pula kita didoktrin bahwa tidak ada jarak antara Allah dengan kita sebagai manusia? Apakah ada cara untuk memiliki direct connection dengan Allah? Bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah? Untuk menjawab ini, kita uraikan 3 pola hubungan kita sebagai manusia dengan Allah. Pertama, tidak langsung. Seperti yang telah kita uraikan di atas, kita sama sekali tidak dapat berinteraksi secara live dengan Allah. Selama ini kita menganggap bahwa Allah selalu mengawasi kita, tapi dalam kesadaran yang spekulatif, kita hanya sekedar merasa atau berhipotesa bahwa seolah-olah Dia mendengar semua doa kita. Dalam bahasa Padang ini disebut elok sangkong atau husnuzon. Cuma ini yang bisa kita lakukan, berbaik sangka, dan itu menjadi dogma bagi kita kaum awam agar tidak patah iman atau putus asa. Kedua, semi langsung. Walaupun tidak dapat berinteraksi atau berkomunikasi secara aktif dengan Allah, kita sebagai manusia dapat berhubungan dengan hukum-hukum Allah yang menguasai alam atau sunnatullah. Alam ini ciptaan Tuhan. Alam ini tidak tercipta dari kekosongan, melainkan lahir atau terjadi sebagai akibat dari emanasi individunya. Alam tidak berdiri sendiri. Jadi alam bukan Tuhan, melainkan mewujud manifestasi atau pancaran dari aspek keberadaan Tuhan. Meskipun alam ini bukan dalam rupa atau wujud ajali Tuhan yang maha misterius ini, namun dalam tubuh kita alam ada ruh alamiah atau hukum-hukum atau kekuasaan yang dengannya alam memiliki kecerdasan. Ruh alamiah atau sunnatullah ini dapat juga kita sebut sebagai malaikat-malaikat yang bertugas mengelola semua dimensi. Malaikat-malaikat ini bukan Tuhan, melainkan hukum-hukum kreatif Tuhan yang menguasai alam, atau baik di alam mikro maupun makro. Malaikat diambil dari kata al-malaka, artinya kekuatan. Hukum-hukum ini punya kekuatan atau mekanisme alamiah untuk menurunkan hujan, mencabut nyawa, dan lainnya. Kita sebagai manusia bisa menyerap berbagai kekuatan itu
kalau level ruh kita lebih tinggi dari keberadaan malaikat-malaikat ini. Alam bisa tunduk kepada kita. Inilah mukjizat kekuatan adi kodrati atau supranatural yang melampaui hukum-hukum standar yang ada di alam. Alam semesta, langit dan bumi dipenuhi malaikat atau cahaya atau hukum-hukum Tuhan. Karenanya semua benda langit, mulai dari yang terbesar sampai unsur atom, senantiasa bertasbih, yaitu memiliki gerak tawaf. Keberadaan unsur-unsur malakut membuat sesuatu yang ada di alam secara alamiah punya kesadaran untuk tunduk, patuh atau pasrah kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 15. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Hanya kepada Allah tunduk segala yang di langit dan di bumi secara sukarela atau terpaksa. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 116, bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra surah ke-17 ayat 44. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Jadi kita sebagai manusia tidak dapat berhubungan langsung dengan Allah, tapi dapat memiliki hubungan semi langsung melalui kepatuhan atau pemanfaatan hukum-hukum Allah atau sunnatullah. Hukum Allah di alam ini ada dua. Pertama, hukum yang menguasai alam fisika. Kedua, hukum yang menguasai kehidupan sosial. Dengan menguasai alam, sebuah bangsa kita akan maju secara sains dan teknologi. Dengan menguasai hukum-hukum sosial atau syariat dan etika, kita sebagai sebuah bangsa akan berbudaya tertib dan beretika, nilai-nilai syariat dan etika, karena yang ada dalam Quran ini universal sifatnya, sementara fikih ini bersifat lokal. Keberadaan dua hukum ini merupakan bagian dari sifat rahmannya Allah. Tanpa pandang bulu, siapapun kita yang mempelajari sunnatullah pasti akan memiliki kekuatan untuk menjadi bangsa berperadaban. Kafir sekalipun bisa maju kalau menguasai hukum-hukum sosial dan fisika. Yunani pernah maju selama 7 abad, yaitu pada tahun 800 sampai 150 sebelum Masehi. Karena penguasaan ilmu-ilmu ini, dunia muslim juga pernah maju selama 7 abad, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Karena menekuni sains dan filosofi, dunia barat sejak tahun 1600-an sampai sekarang juga sudah 5 abad menikmati kemajuannya. Kalau kita lihat peran Amerika dan Eropa juga sudah mulai melemah di hadapan Cina dan sekutunya.
mungkin akan bertahan 1 atau 2 abad lagi sebelum roda berputar kembali, atau mungkin lebih cepat. Namun secanggih dan semaju apapun kita dengan segala kemampuan rasional dan empirik ini, tetap menyisakan setengah kekosongan dalam individu kita, dan itu cukup lebar untuk membuat kita terus was-was atau feeling alerted seumur hidup, sebab Allah yang menjadi puncak tujuan pencarian atau fokus utama di kita sebagai manusia belum dapat kita rasakan secara langsung kehadirannya. Kita bisa mencapai bulan, Mars, Plato, sampai ke galaksi lainnya. Mungkin sejenak kita akan bahagia dengan semua pencapaian ini, tapi hakikat perjalanan kita bukan ke situ. Kebahagiaan hakiki bukan pada pencapaian di bumi, melainkan ketika kita bisa tembus ke langit ukhrawi atau ke rumah asal dari wujud spiritual Adam, dari setiap kita ke Tuhan, ke surga. Sayangnya ini tidak akan terjadi kalau kita tidak menyempurnakan jiwa kita atau tali penghubung dengan Allah. Kita harus membuat hubungan dengan Allah menjadi usul atau tersambung. Inilah bentuk hubungan. Ketiga, langsung. Dari variabel yang menjembatani atau memediasi kita untuk dapat berhubungan secara langsung dengan Allah adalah yaitu Nur atau Muhammad. Selanjutnya akan kita bahas Nur Muhammad secara detail, karena dialah tali Allah, ruh yang dapat menghubungkan langsung jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Di Quran sendiri ada petunjuk bahwa kita sebagai manusia pada prinsipnya dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah, tapi ini terjadi pada wujud spiritual, pada alam lebih awal sebelum mengalami materialisasi, yaitu alam cahaya, alam ruh, alam ide, alam tajalli awal, alam emanasi sebelumnya, alam emanasi sebelumnya, atau alam sebelum kita sebagai manusia bermutasi dalam wujud materi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Percakapan langsung antara jiwa atau ruh kita dengan Allah ini pernah terjadi di alam cahaya atau ruh, dan akan kita buktikan itu memungkinkan kembali terjadi jika kita seseorang dengan potensi jiwa kita dapat mencapai atau paling tidak membangun irisan dengan wujud ini. Selanjutnya akan kita bahas tentang apa itu Nur Muhammad. Dari bahasan ini akan kita ketahui bahwa nur ini memiliki dua fungsi. Satu, sebagai materi awal dalam penciptaan seluruh alam. Kedua, makhluk cerdas, utusan Tuhan. Nur Muhammad, materi awal. Sebenarnya tidak ada yang namanya Nur Muhammad. Di Quran yang ada hanya Nur Allah, bukan Allah. Bahkan Allah itu sendiri sebenarnya tidak punya nama, kecuali kita beri nama, atau dia sendiri memperkenalkan individunya. Hanya saja nur atau cahaya ini kita ketahui secara ontologis wujudnya,
bertingkat-tingkat untuk menggambarkan jenis nur pada tingkat tertinggi. Para sufi menggunakan nama ini, Nur Muhammad. Nama lainnya juga banyak seperti Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah atau Hakikat Muhammad, Al-Kalamul A'la atau pena tertinggi, Amar Allah atau utusan Allah, Al-Malak atau kekuatan, Ar-Ruh Al-Ilahi atau Ruh Allah, Ar-Ruh Al-Qudus atau Ruh Suci, dan Ruhul Muqaddasah Rasulullah. Para filsuf seperti Al-Farabi menyebutnya sebagai al-aqal al-awwal atau akal pertama atau utama. Untuk menggambarkan kedekatan hubungan nur ini dengan Allah, huruf awalnya sering ditulis dengan kapital ataupun diberi alif lam makrifah sebagai identifikasi khusus untuk jenis ruh atau cahaya tertinggi itu. Dalam Quran ada satu ayat yang berbicara tentang cahaya secara sangat spesifik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajatin, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam lubang kaca, di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. An-Nur 35 ini membahas dua hal. Proses penciptaan cahaya, dikatakan bahwa alam semesta, langit dan bumi atau metafisik dan fisik diciptakan oleh Allah melalui ontologi cahaya. Allah adalah sumber atau bahkan cahaya ini sendiri. Alam semesta berwujud atau tercipta karena kehadiran cahaya. Artinya alam semesta yang merupakan cahaya dengan Allah sebagai sumber cahaya itu tidak terpisah. Pada lapisan tertinggi dari bentuk cahaya awal dari cahaya disebut nurun ala nurin atau cahaya di atas cahaya. Ayat ini menjadi inspirasi para filsuf atau ulama untuk memahami cahaya dan proses kejadian secara lebih dalam. Karena ini kita meminjam istilah emanasi yang diperkenalkan oleh Muallim Tsani Al-Farabi pada tahun 872 sampai 951 Masehi guna membahas filosofi penciptaan dan level cahaya. Jika kita sampelkan seberkas cahaya terbit dari sebuah sumber cahaya ini akan terus terpancar atau mengalami emanasi dalam rentang jarak dan waktu dari sebuah tabung atau prisma. Maka di sini ada yang disebut cahaya awal yang terus bergradasi sampai kepada warna sampelnya biru, hijau, kuning, ungu,
yang kita saksikan keluar dari pandangan kita maupun yang masuk ke dalam pandangan kita sampai pada cahaya terakhir, warnanya terus berubah, bertajalli, termanifestasi dalam aneka penampakan atau partikularitas. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.